Good morning everyone, welcome back to iNews Today. Selamat pagi pemirsa. Kenapa? Gak sedikit ngantuk nih, aduh. Ngantuk sih, pagi tuh harus semangat, kamu Iya tidurnya sih. kurang. Kurang, semalam tuh kayak habis olahraga, nongkrong sama teman-teman, jadi pulang malam jadi ngantuk Deta. Jadi harus perlu energi lagi nih kayaknya nih hari ini. Aku minum kopi dulu kali ya. Kopi. Tapi memang kalau pulangnya malam, belum lagi rumahnya kan sekarang jauh-jauh ya. Yes, benar. Akhirnya berimbas kurang tidur. Makanya kamu tuh harus punya jam malam. Jam malam, kayaknya pernah denger deh. Kayaknya ada tempat atau enggak kota lagi mau ini ya menerapkan jam malam, bener sih? Iya, ini memang ada wacana datang dari Gubernur Jawa Barat yang akan menerapkan jam malam di kawasan Depok, Jawa Barat. Ini mungkin juga berlaku untuk Togi supaya kerjanya nggak ngantuk. Sampai jam 8 loh batasnya. Jam 8 aja baru keluar. Gimana? Masa nggak boleh keluar sih kalau jam 8? Nah, ini mungkin banyak ini ya, mungkin rencana-rencana gebrakan dari ini ya Gubernur Jawa Barat yang kemarin sempat terkait dengan barang militer. Jam malam maksimal jam malam. Jam 8, pelajar harus di rumah untuk menghindari aktivitas seperti narkoba, minum-minuman keras. Sebenarnya niatnya baik. Niatnya baik, setuju. Cuman mungkin caranya tidak biasa dan masih pro dan kontra. Jadi memang masih banyak yang berspekulasi, emang efektif ya adanya jam malam. Barak militer aja kan belum terlihat ya. Iya. Apa dampaknya dari benar. sudah banyak testimoni positif. Yes, dan mungkin nanti akan digodok, mungkin jalan keluarnya apakah mungkin jam 8 terlalu early, jam 12 terlalu early, atau kayak gimana nggak tahu ya. Kita berharap nanti ada solusinya agar mungkin kedepannya future-nya anak-anak muda ini menjadi lebih baik lagi ya. Betul sekali, dan senang sekali pemirsa kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Bernadetta Ginting, inilah iNews Today selengkapnya. Akibat salah injak pedal, minibus menabrak 6 motor yang tengah berhenti di lampu merah di Jalan Letnan Sutopo, Serpong, Tangerang Selatan. Inilah detik-detik video kecelakaan beruntun di Jalan Letnan Sutopo, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dari rekaman terlihat minibus yang melaju dari arah Pasar Modern BSD tiba-tiba menabrak 6 sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah. Kecelakaan ini mengakibatkan sejumlah pengendara motor terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari kesaksian pengemudi, insiden terjadi akibat salah menginjak pedal rem saat hendak berhenti. Kendaraan tersebut yang dikendarai oleh saudara A melaju dari arah Ciater ke arah ITC. Setibanya di TKP, tepatnya di depan BSD Autofart di lampu merah presisi, kendaraan tersebut salah menginjak tuas, yang seharusnya tuas rem yang diinjak, malah sebaliknya tuas gas yang diinjak. Guna kepentingan penyelidikan, petugas Polres Tangerang Selatan, Banten masih memeriksa pengemudi dan mengamankan minibus sebagai barang bukti. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Bisa polisi mengamankan seorang pengedar narkoba dengan 2 buah paket berisikan ribuan butir ekstasi di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta. Ada orang lagi di atas? Nggak ada orang lagi? Petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengamankan pengedar narkoba berinisial JS di indekos di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Ini naik satu sekali. Dia naik sekali lagi. Dari hasil penggeledahan tas pelaku, polisi mengamankan 2 buah paket narkoba ekstasi, baik yang masih utuh, pecahan hingga serbuk. Kami dari Unit 5 Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan tersangka dengan inisial JS di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara dengan barang bukti 1.162 butir ekstasi. Dalam penangkapan tersebut kami telah menyelamatkan 1.000 jiwa. Saat ini JS ditahan di Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajagbati, iNews melaporkan. 6 warga masih dilaporkan hilang pasca tanah longsor di Depok, Trenggalek, Jawa Timur. Ya, ratusan personel SAR gabungan di lokasi ini masih mengalami kendala mencari para korban.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 10.2 Depok Pelas Bawang telah terjadi longsor berat 4 unit 4. Tanah longsor terjadi di kawasan Depok, Trenggalek, Jawa Timur pada Senin sore. Longsor yang di titik 3 sangat. Akibat longsor, 10 rumah tercatat tertimbun tanah dan dilaporkan 6 orang hilang. 4. Pada hari pertama proses pencarian, petugas SAR gabungan masih mencari korban secara manual dengan alat bantu sederhana. Beberapa material longsor dan lumpur juga akan disemprot menggunakan alkon untuk mempermudah pencarian. Pada tahap pertama operasi pencarian orang hilang dalam peristiwa ini, ratusan personil SAR gabungan dikerahkan. Lebih tadi dihitung ada 135 personil yang diterjunkan pada pagi hari ini untuk membantu proses pencarian terhadap 6 orang yang diduga masih hilang karena terjadi longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Nah, terus untuk personil nanti akan kendala yang utama adalah kita masih terkendala akses. Jadi masih akses yang bisa kita lakukan adalah hanya jalan kaki dan itu memakan waktu yang cukup jauh. Untuk penghuninya belum diketahui untuk keselamatannya. Selain bencana tanah longsor, wilayah Trenggalek dan Gandusari juga mengalami bencana banjir. Intensitas hujan yang cukup tinggi menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana longsor dan banjir. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Ada warganya. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberlakukan jam malam untuk para pelajar. Ya, informasinya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan. Ya, kali ini Deddy akan memberlakukan jam malam untuk para pelajar maksimal pukul 8 malam. Lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bikin gebrakan. Kali ini ia akan menyiapkan aturan pembatasan jam malam bagi pelajar yang berlaku khusus pada hari sekolah. Alasan penerapan aturan jam malam ini karena bagian dari upaya pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Dalam aturan pembatasan jam malam, Deddy akan menerapkan batas maksimal pelajar berada di luar rumah adalah pukul 20 malam. Ia juga berharap di atas jam 8 malam tidak ada lagi pelajar yang berkeliaran atau nongkrong di luar rumah. Lakukan pengetatan pengawasan terhadap anak-anak sekolah sehingga nanti di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya karena kan mereka harus di rumah karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Selain kebijakan jam malam, Deddy Mulyadi juga melarang pelajar memakai motor ke sekolah jika belum memiliki SIM. Dari Bandung, Jawa Barat, iNews melaporkan. Ya, aturan jam malam ini menuai pro dan kontra tentunya di masyarakat. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan warga Jawa Barat khususnya Depok, kita bergabung dengan Amrina Rida yang akan berbincang dengan sejumlah warga Depok. Ya. Betul sekali, kita sapa dulu. Selamat pagi Amrina, nih gimana tanggapan dari warga Depok soal rencana pemberlakuan jam malam?
Iya, Togi dan juga Deta, benar sekali bahwa Gubernur Jawa Barat yakni Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi ini memiliki wacana untuk memberlakukan jam malam bagi anak sekolah. Nah, wacana ini tentunya belum diresmikan ataupun juga belum tahu kapan akan diberlakukan nih Togi dan juga Deta. Namun untuk pemberlakuan ini nantinya anak-anak sekolah akan diberlakukan jam malam, artinya mereka tidak boleh keluyuran ataupun juga melakukan aktivitas di atas jam 8 ataupun juga jam 9 malam. Nah, tujuan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat untuk memberlakukan jam malam ini adalah untuk mencegah adanya tindakan kejahatan ataupun juga kenakalan remaja yang marak terjadi di area di Jawa Barat. Salah satunya seperti tawuran ataupun juga kenakalan remaja lainnya. Karena kalau misalnya kita melihat Togi dan juga Deta, memang dalam beberapa waktu terakhir ini di sejumlah kota ataupun juga sejumlah daerah di Jawa Barat ini marak terjadi tawuran. Salah satunya juga di Depok ataupun juga salah satu kota di Jawa Barat yang mana beberapa waktu yang lalu misalnya pada 10 Mei ini sempat ada tawuran antar anak SD yang mana terjadi antara siswa SDN Cilangkap 5 dengan SDN Cilangkap 8. Lalu juga pada tanggal 19 Mei ini pun juga terjadi adanya tawuran lagi yang melibatkan pelajar di daerah Depok yang mana ada satu orang terluka dan juga satu pelaku yang merupakan anak di bawah umur ini ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, tentunya adanya tawuran dan juga kenakalan remaja ini membuat Kang Deddy Mulyadi memberlakukan adanya jam malam yang rencananya nanti akan diberlakukan. Dan pemberlakuan jam malam ini, Togi dan juga Deta, menimbulkan sejumlah respon dari warga Jawa Barat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kami ingin mengajak Togi, Deta, dan juga pemirsa untuk mengetahui bagaimana pendapat dari warga Jawa Barat. Ini sudah bersama kami, salah satu warga Jawa Barat yang sedang berolahraga di alun-alun Depok, tempat kami melaporkan saat ini. Kita coba tanya. Halo Pak, izin meminta waktunya sedikit. Mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu, Bapak namanya siapa sih Pak? Nama saya Henry, saya warga Depok juga. Pak Henry, sebagai warga Depok, ini gimana nih Pak pendapat Bapak terkait dengan adanya rencana dari Kang Deddy Mulyadi untuk memberlakukan jam malam bagi anak sekolah? Nah, kalau itu terobosan bagus sekali menurut saya ya, karena kejahatan anak-anak tuh banyak terjadi di malam hari. Seperti dia narkoba atau tawuran, itu sering terjadi di malam hari, justru malah banyak dini hari. Dan kalau misalnya ada jam malam kan otomatis dia harus di rumah dan dia nggak akan terganggu untuk sekolah besok, nggak ngantuk dan nggak terganggu. Saya rasa sih bagus ya. Nah, Pak Henry, ini kalau misalnya sekarang kan memang belum diterapkan ya adanya jam malam ini. Nah, kalau dari Pak Henry sendiri tadi mengatakan setuju, perlu nggak sih kalau nanti diberlakukan ada patroli dari petugas ataupun juga pihak petugas yang pada akhirnya malam hari mereka berpatroli untuk mengamankan anak-anak sekolah yang sedang keluyuran gitu tuh? Kalau jam malam ya harus ada yang ngawasin ya, harus ada patroli yang ngawasin untuk anak-anaknya. Kalau enggak ya percuma nantinya. Harus ada kalau saya rasa ya. Nah, kalau dari Pak Henry selaku orang tua begitu ya, mungkin memiliki anak juga dan juga sebagai warga Jawa Barat, warga Depok sendiri, bagaimana sih melihat situasi adanya kenakalan remaja misal tawuran gitu? Apakah Bapak termasuk salah satu yang resah atau enggak atau gimana sebenarnya sih Pak? Sangat resah kalau saya, karena kalau di Depok itu kan kalau malam hari kan sering ada kumpulan anak-anak untuk nongkrong, itu kan sering rentan terjadi tawuran seperti itu. Dan yang kedua narkoba juga kan, pergaulannya malam kita nggak bisa kendalikan kayak gitu. Nah, kalau dari Pak Henry sendiri, bagi anak-anak sekolah, ini mungkin kalau misalnya dari Kang Demul ada peraturan ataupun juga kebijakan tadi wacana jam malam, perlu nggak sih dari Kang Demul itu juga memberlakukan adanya pendidikan khusus bagi anak-anak sekolah, misalnya di sekolah ataupun juga bagi orang tua untuk pada akhirnya ikut membatasi? Perlu nggak sih ada tindakan seperti itu Pak? Membatasinya seperti apa nih maksudnya? Misalnya bagi para orang tua perlu nggak sih ikut mendampingi anak-anak dalam melakukan aktivitas di malam hari atau gimana kalau menurut Pak Henry sendiri? Kalau aktivitasnya dia mengerjakan tugas mungkin nggak harus di tempat umum ya, di rumah salah satu siswa atau apa, nggak harus di tempat umum yang misalnya di warung, apalagi ya kayak mungkin kalau belajar di warung ya. Kayak gitu ya. Oke, berarti kalau untuk dari Pak Henry sendiri sangat setuju ya dengan adanya pemberlakuan jam malam yang nanti apabila diberlakukan jadi jam 8 malam anak-anak nggak boleh keluyuran. Oke, siap, terima kasih Pak Henry atas waktunya. Nah, Togi dan juga Deta, seperti yang tadi kita dengar bahwa salah satu warga Jawa Barat, warga Depok yakni Pak Henry mengaku sangat setuju dengan adanya pemberlakuan jam malam ini. Nah, pemberlakuan jam malam ini juga sepertinya diapresiasi oleh banyak pihak. Salah satunya adalah para guru ataupun juga tenaga sekolah. Nah, kami juga sudah memiliki sejumlah pendapat dan Togi dan juga Deta untuk mengetahui nanti bagaimana pendapat dari guru. Berikut ini kami sajikan liputannya.
Intinya kalau saya sih setuju ya, karena saya punya anak sekolah, yang masih sekolah, saya juga sebagai pendidik, saya setuju banget untuk mengurangi tingkat mungkin kriminalitas ya, anak-anak kumpul-kumpul nggak jelas ya kan, mengurangi tawuran, bahaya narkoba dan macam-macam. Jadi kalau menurut saya itu setuju ya, karena di zaman sekarang banyak pergaulan-pergaulan yang di luar batas, kemudian juga untuk meningkatkan kedisiplinan anak-anak juga itu perlu, karena jam belajar itu sebetulnya sudah dimulai dari sejak lama ya, jam 7, jam 9 itu jam wajib belajar. Nah, dengan diadakannya jam malam jam 8 ini menandakan bahwa anak-anak itu harusnya jam 8 itu sudah ada di rumah dan dia harus menikmati mengulang pelajarannya, juga mendekatkan diri kepada keluarganya. Oke, ya Togi dan juga Deta, seperti yang mungkin tadi kita sudah dengar bersama bahwa dari warga Jawa Barat, warga Depok, lalu juga para guru ini sepertinya mengapresiasi adanya pemberlakuan jam malam yang merupakan wacana dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Meskipun sekarang memang belum diterapkan, namun tentunya kita nantikan bersama bagaimana nanti pemberlakuan jam malam ini. Tentunya kita harapkan pemberlakuan jam malam apabila jadi diberlakukan ini akan menimbulkan dampak yang positif bagi anak-anak. Sementara demikian, kembali ke Anda Togi dan juga Deta. Baik, terima kasih yang Brina Rida atas informasinya, melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, wacana jam malam yang menuai pro dan kontra ini ternyata sejumlah pihak menuntut penerapan aturan jam malam ini harus didukung oleh lingkungan rumah yang menyediakan dan mendukung semua kegiatan anak tentunya di rumah masing-masing agar anak tetap memiliki aktivitas positif selama di rumah. Benar, dan berikut cuplikan dialog ini sore bersama Ketua Pengurus Besar PGRI, Jejen Musfa, dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau Kornas JPPI, Ubaid Matraji. Menghukum anak gitu ya, mulai dari mereka memasukkan ke barak militer, kemudian sekarang mereka dilarang untuk keluar rumah jam malam gitu ya. Jadi proses-proses yang dilakukan secara instan menurut saya itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi hanya mengubah ya masalah. Kalau misalnya itu biasanya anak-anak melakukan penyimpangan-penyimpangan di jam malam, ya bisa jadi perbuatan penyimpangan-penyimpangan itu bisa dilakukan tidak di malam hari. Persoalannya adalah apakah dapat dipastikan bahwa ketika mereka ada di rumah, baik itu dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah, atau dengan nenek kakek mereka, lingkungan rumah positif mendukung kegiatan belajar mereka. Seperti Mas Ubay katakan tadi, jangan-jangan problem kita yang lain adalah kurangnya fasilitas belajar di rumah, termasuk juga kontrol dari orang dewasa. Sehingga alih-alih belajar di rumah, mungkin saja mereka juga melakukan hal-hal yang justru tidak diinginkan oleh KDM atau... Ya, sementara misalnya ternyata jam malam ini sudah berlaku di Aceh sejak awal Mei 2025, Deta. Betul sekali, Togi. Dan ternyata program ini pun mendapat dukungan dari sekolah-sekolah di Aceh. Di tengah disorotnya rencana kebijakan jam malam di Jawa Barat, Aceh sudah terlebih dahulu menerapkan aturan ini. Maraknya kejahatan remaja yang terjadi di malam hari menjadi alasan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh mengeluarkan aturan jam malam bagi pelajar di seluruh Aceh. Siswa di Aceh dilarang beraktivitas di luar setelah jam 10 malam. Siswa yang keluar di atas jam 10 malam harus didampingi oleh orang tua. Kita ketahui bahwa kalau dari pergaulan itu tawuran, balap liar itu rata-rata dimulai dari jam 22 ke atas. Maka ini tidak terkontrol nantinya. Selain dari kesehatan tadi, maka alangkah baiknya pada jam 22 itu anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk kembali ke rumah untuk istirahat serta belajar yang lainnya. Aturan ini disambut baik oleh guru di Aceh, lantaran kebijakan ini bisa mengurangi aksi bullying dalam pergaulan sekolah. Tak hanya itu,
Siswa yang keluar di atas jam 10 malam sering mengantuk di sekolah. Kemudian siswa belajar giat, kemudian untuk mengurangi bully. Karena jam malam itu pasti ada rencana yang enggak orang tuh bicarakan, nonton di HP rame-rame di kafe, itu pasti ada hal-hal yang negatif. Contoh yang paling besar untuk sekolah itu bullying sekolah itu paling kita memang anjurkan tidak boleh terjadi. Pemerintah Provinsi Aceh meminta seluruh wali murid dan komite sekolah untuk mengawal jam malam. Evaluasi atas program ini pun terus dilakukan pemerintah Provinsi Aceh. Tim Liputan, iNews melaporkan. Nah, penerapan jam malam di Aceh ini tentunya mendapat sejumlah tanggapan dari warga Aceh. Ya, berikut tanggapan siswa dan orang tua murid atas penerapan jam malam. Nah, menurut saya perlakuan jam malam ini sangat baik karena banyak siswa atau pelajar yang keluar di atas jam 10 malam, lalu mereka pulangnya telat dan akhirnya telat tidur. Nah, hal tersebut mempengaruhi kinerja belajar mereka. Misal waktu belajar mereka ngantuk atau tidak ingat, dan juga banyak siswa yang keluar di atas jam 10 malam itu melakukan kegiatan yang tidak baik seperti tawuran, balapan, dan lain sebagainya. Kami setuju karena menurut kami juga kalau orang keluar malam-malam itu kan nggak baik juga, apalagi masih anak-anak di bawah umur keluar malam-malam itu nggak bagus juga, karena hal-hal tawuran, balap liar itu kan terjadinya juga malam-malam. Jadi itu menurut kami bagus sih kalau mau dibuat jam 10 ke atas itu anak-anak nggak boleh keluar lagi. Kalau diberlakukan jam malam untuk pelajar di Aceh, pada dasarnya kita setuju. Namun pemerintah juga harus mengkaji ulang untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, kegiatan positif. Misalnya anak-anak pengajian ke daerah-daerah atau pondok pesantren kalau namanya. Kadang-kadang pengajian mengaji itu baru selesai jam 11. Waktu mereka pulang ke rumah atau apa kan butuh waktu juga. Sebanyak 35 siswa SMP di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mulai mengikuti program pendidikan karakter bela negara. Ya, tak hanya pelajar pria, pelajar wanita pun mengikuti program binaan. Upacara dilanjutkan pernyataan pembukaan. Selamat siang. Siang. Tetap semangat luar biasa. Selamat siang. Siang. Tetap semangat luar biasa. Lutfi ya. Udah nggak boleh nangis. Oke? Jadi anak yang baik. Oke? Kamu ya? Ini tempat yang baik. Ya, bisa 35 siswa tingkat SMP di Kabupaten Kuningan mengikuti program pembinaan karakter yang diinisiasi oleh Pemprov Jawa Barat. Selama 2 minggu, siswa akan menjalani pembinaan di barak militer milik Kodim 0615 Kuningan. Tidak hanya pelajar pria yang tercatat, pelajar wanita pun tidak ragu untuk mengikuti program pembinaan. Selain tidak bisa didampingi orang tua, para peserta juga tidak boleh membawa ponsel selama pendidikan. Para peserta akan dilatih dengan materi kedisiplinan, pendekatan karakter, hingga pendidikan bela negara. Dan untuk menjamin kesehatan serta keamanan peserta, panitia mengawasi asupan makanan yang dikonsumsi oleh peserta. Selamat siang. Ya, ratusan siswa yang menjalani program pembinaan bela negara ini mengikuti acara kelulusan di Gedung Sate Bandung. Ya, tangis haru mewarnai pertemuan orang tua dengan para siswa. Isak tangis mewarnai acara kelulusan ratusan siswa yang menjalani program pembinaan di barak militer. Tangis haru tak terbendung saat para ibu kembali bertemu dengan anak-anaknya. Seluruh siswa yang masuk barak militer dikumpulkan di depan Gedung Sate Kota Bandung untuk menjalani parade pasukan.
Acara ini digelar setelah ratusan siswa selesai menjalani pendidikan karakter selama 20 hari. Menurut Gubernur Jawa Barat, program ini akan terus dilanjutkan untuk membentuk karakter anak-anak Jawa Barat agar lebih baik. Ini kan urusannya urusan rasa ya, urusan hati, urusan cinta. Siapa sih yang tidak terharu orang tua bertemu anaknya saat anaknya sudah berubah? Kan ini adalah rasa. Karena untuk itu saya sampaikan apa yang saya lakukan dasarnya hati. Kalau ya yang saya lakukan dasarnya hati, maka diterimanya oleh rasa dan melahirkan cinta. Jadi membangun hubungan negara dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat, itu urusan rasa, bukan urusan administrasi kenegaraan. Sementara itu, menurut psikolog anak, acara pendidikan karakter yang digagas Deddy Mulyadi sangat baik. Hal ini membuat anak menjadi positif dalam menjalani kesehariannya. Sampai saat ini saya menyimpulkan sangat-sangat bagus dan marilah kita juga tanya kepada anak-anak. Artinya anak-anak adalah salah satu hak dasar anak didengar suaranya, didengar pendapatnya. Hingga saat ini ada 200 anak yang menyelesaikan pendidikan karakter di barak militer. Mayoritas anak yang masuk ke barak militer didominasi kasus tawuran. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kasus perundungan dan kekerasan seksual marak di tanah air. Di Bangkalan, Jawa Timur, seorang siswa SMP dikeroyok gara-gara iseng menggunting rambut teman. Sementara di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, seorang ayah tega setubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur. Viral di media sosial pengeroyokan seorang siswa SMP oleh sejumlah teman dan keluarga temannya di Bangkalan, Jawa Timur. Dari keterangan korban, insiden ini berawal dari razia rambut di sekolah. Namun pelaku berhasil lolos. Korban pun dengan iseng menggunting kuncir rambut pelaku. Kerisengan ini berbuntut panjang karena pelaku mengadukannya ke keluarganya dan berujung pengeroyokan. Usai kejadian, keluarga korban langsung melaporkan ke Polres Bangkalan. Kasusnya kini ditangani polisi dan dinas pendidikan setempat. Setubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur, lelaki Parubaya di Kecamatan Nanggala, Toraja Utara, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Perlakuan bejat ini dialami korban saat masih berumur 15 tahun sejak tahun 2022. Korban diancam dibunuh jika tidak melayani nafsu bejat pelaku. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dapat laporan dari ibu korban bahwa adanya persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kami tim Resmob langsung menuju ke rumah pelaku di Nanggala, tepatnya di Pasokan. Pada saat itu tersangka sedang tidur dan kami pun langsung menyergapnya. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Dalam diskusi yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Ikatan Istri Fraksi Partai Golkar menilai persoalan harus segera diatasi secara bersama-sama. Dalam suasana kita ketahui bersama bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sering terjadi, bahkan setiap detik, setiap menit ya, kita selalu membaca di sosial media. Tentu ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah ya, apalagi kita sebagai perempuan, seorang ibu dan juga seorang istri dan anggota masyarakat seperti yang tadi sudah sampaikan oleh Ibu Ketua Panitia, kita sudah wajib untuk bergandeng tangan untuk membantu memberantas kekerasan. IIFPG mendorong agar masyarakat turut membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan kekerasan fisik atau seksual pada perempuan dan anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menggeledah gedung Kementerian Tenaga Kerja terkait dugaan suap dan dugaan gratifikasi. Jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali.
Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Ya, Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkan saat di pengadilan. Ya, Joko Widodo dan kuasa hukumnya tiba di Barreskrim Polri pada Selasa pagi. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Adapun pemeriksaan hari ini merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dari Barreskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti? Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan hari ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Harus kan di Polda ya, sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari bisa Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Ya, sementara itu polisi Sidiki telah memeriksa 24 orang saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka yang diperiksa diantaranya mantan Menpora Roy Suryo dan kader PSI Dian Sandi Utama. Polisi terus melakukan penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terbaru, polisi memeriksa kader PSI Dian Sandi Utama. Sandi diperiksa karena mengunggah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo pada 1 April 2025. Padahal, Sandi mengaku mengunggah foto ijazah tersebut didasari niat baik dan atas keinginannya sendiri untuk meluruskan asumsi liar di publik. Sementara pada 15 Mei lalu, Polda Metro Jaya memeriksa mantan Menpora Roy Suryo. Roy diperiksa selama 2 jam dan dicecar 24 pertanyaan. Pegiat media sosial Dr. Tifa juga diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Pemeriksaan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan Joko Widodo. Dalam kasus ijazah Jokowi, sedikitnya 24 orang saksi telah diperiksa. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menyebut pihaknya juga menyita barang bukti berupa flash disk yang berisi tautan dan dokumen terkait ijazah Jokowi. Namun, pada 15 Mei lalu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari mengatakan pihaknya masih menyelidiki terlapor dalam kasus ijazah Presiden ke-7 ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Akhir April lalu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Ya, 5 orang menjadi terlapor dalam kasus ini, salah satunya mantan Menpora RI Roy Suryo.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya resmi mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu yang selama ini bergulir di ruang publik. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi tiba di Polda Metro Jaya Rabu pagi untuk secara langsung membuat delik aduan terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seorang lainnya berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini informasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak, di dalam tadi ada Pak. Banyak. Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Yeah. Langsung ada pemeriksaan. Untuk melakukan digital forensik dan ke Bapak, Pak. Digital forensik Pak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih pidana umum atau pulang ke Solo, Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau? Sekarang masih di Jakarta. Terima kasih. Meski tudingan ijazah palsunya sudah bergulir sejak lama, Jokowi mengaku baru mengambil langkah hukum karena sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah gedung Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Penggeledahan terkait dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kemnaker serta dugaan gratifikasi. Usai melakukan penggeledahan, penyidik KPK langsung meninggalkan Gedung A Kementerian Tenaga Kerja RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kali ini penyidik yang dikawal polisi bersenjata tak terlihat membawa koper yang biasa untuk menyimpan barang bukti. Ya, sejumlah tas dibawa oleh penyidik KPK dari penggeledahan di lokasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan total 8 orang telah ditetapkan. Hari ini tim KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk detail hasil penggeledahan kami akan update nanti. Ini perkara baru, penyidikan baru. Saat ini sudah ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama sekali ingin saya sampaikan bahwa ini terkait dengan kasus yang sudah lama ya. Jadi tahun 2019 terkait dengan izin penggunaan tenaga kerja asing ya. Dan kasus ini berdasarkan pengaduan masyarakat bulan Juli tahun 2024. Termasuk juga mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang pejabat-pejabat yang diduga ya, terkait dengan kasus ini ya, dan proses selanjutnya tentu kita akan serahkan. Pemirsa, sudah 5 tahun lamanya warga korban banjir bandang dan longsor di Lebak, Banten tinggal di bangunan rumah plastik terpal. Ya, penderitaan warga diperparah dengan sulitnya air bersih.
Setelah 5 tahun sejak banjir bandang dan longsor menerjang, ratusan warga masih menempati hunian di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gadong, Kabupaten Lebak, Banten. Janji relokasi hingga saat ini tak kunjung terrealisasi. Mereka terpaksa tinggal di rumah sederhana yang berdinding dan beratapkan terpal. Tidak hanya itu, warga juga kesulitan air bersih dan akses sekolah. Warga juga mengaku tak kunjung menerima uang sebesar Rp500.000 per kepala setiap bulannya yang dijanjikan pemerintah Lebak. Di sini udah berapa lama, Pak? Udah 5 tahun. 5 tahun lebih lah. Nah, terus ini Bapak udah jelaskan Pak, ini dindingnya terbuat dari apa nih, Pak? Dari terpal. Terpal. Terus yang dinding juga dari terpal. Dari awal seperti ini? Dari awal. Pak, ini kalau misalnya siang hari ini panas kan sih, Pak? Oh, panas. Yang suka pada nangis kepanasan. Sementara itu, menurut anggota DPRD Provinsi Banten, pihaknya tidak mendengarkan adanya pembahasan terkait hunian layak bagi korban banjir bandang. Ia mengaku mengetahui persoalan ini setelah viral di media sosial. Nggak pernah mendengar adanya pembahasan tentang ini. Ya, nggak tahu komisi lain. Saya komisi 2 ya. Tapi rasanya kalau ada ini, informasi pasti ada lah. Saya pun tahu ini dari TikTok kan. Gitu. Jika persoalan hunian masih tidak terrealisasi, banyak warga yang ingin pindah dan menjadi warga Jawa Barat. Karena di sana korban bencana mendapatkan rumah yang layak. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, A-News melaporkan. Bisa tim SAR gabungan kembali temukan 3 jenazah korban banjir bandang dan longsor di Kampung Jimeyes, Pegunungan Arfak, Papua Barat. Jenazah 3 korban banjir bandang dan longsor di Pegunungan Arfak berhasil dievakuasi. Jenazah ketiganya ditemukan di hari keempat pencarian. Ya, seluruh jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat di Manokwari untuk diidentifikasi. Hingga saat ini tercatat 9 orang meninggal dunia, 11 masih dalam pencarian, dan 4 orang selamat. Operasi pencarian korban hilang pun sempat dihentikan karena hujan deras yang mengguyur Pegunungan Arfak. Teman-teman di lokasi menghentikan sementara pencarian karena intensitas hujan yang sudah mulai turun dengan intensitas sedang sampai dengan lebat. Dan disepakati bahwa untuk operasi akan dilanjutkan besok pagi. Pemirsa, jemaah haji asal Indonesia meninggal dunia di pesawat saat penerbangan menuju Bandara Jeddah, Arab Saudi. Ya, jangan kemana-mana, Anies Dwi akan segera kembali. Bisa kabar duka datang dari jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia di pesawat saat penerbangan menuju Bandara Jeddah, Arab Saudi. Almarhum sempat mengalami sesak nafas dan mendapat perawatan medis dari dokter. Kusnandar Endi Miharja, 67 tahun, jemaah haji kloter JKG 40, meninggal dunia dalam penerbangan menuju Jeddah. Almarhum meninggal saat tengah penerbangan menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, dan sempat mengeluhkan sakit di dada pada istri yang mendampinginya. Sempat alami sesak nafas dan mendapat perawatan medis dari dokter, namun nyawanya tak tertolong. Almarhum telah dimakamkan di pemakaman Zahban, Kota Jeddah, Arab Saudi. Atas nama Bapak Kusnandar Endi Miharja pada usia 67 tahun. Beliau meninggal di dalam pesawat Garuda sebelum mendarat di Bandara Abdul Aziz Jeddah dan telah dimakamkan kemarin siang di makam Zahban di Kota Jeddah. Tercatat, sebanyak 31 jemaah haji Indonesia meninggal dunia.
Berdasarkan data sistem komputerisasi haji terpadu, lebih dari 125.000 jemaah haji Indonesia tiba di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 86.777 jemaah diantaranya bergeser ke Mekah sejak 10 hingga 25 Mei 2025 bagi jemaah yang mengawali perjalanan dari Madinah. Satu harapan penyelenggara ibadah haji tahun 2025 berjalan lancar hingga tiba masa puncak haji. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani melaporkan. Panitia penyelenggara ibadah haji daerah Kerja Madinah memberangkatkan 217 jamaah yang tertinggal rombongan menuju Mekah. Ya, petugas memfasilitasi hotel bagi para jemaah tertinggal untuk selanjutnya diberangkatkan ke Mekah. Sebanyak 217 jemaah calon haji Indonesia diberangkatkan dari Hotel Transit Madinah menuju Makkah, Arab Saudi. Petugas memfasilitasi hotel bagi para jemaah tertinggal untuk menunggu jadwal keberangkatan menuju Makkah. Hotel transit menjadi solusi sementara bagi jemaah yang tidak terdata dalam manifest bus utama, sehingga belum bisa diberangkatkan bersama rombongannya. Hotel transit ini kalau tidak salah dikontrak sampai dengan tanggal 25 ya, 25 Mei gitu loh. Jadi kan di Madinah ini variatif ya kontraknya, ada yang blocking time, ada yang full musim, ada yang macam-macam lah ya. Kalau yang ini alhamdulillahnya memang disiapkan untuk cadangan dan keperluan yang misalnya kayak delay dan pesawat dan segala macam. Tapi ya alhamdulillahnya ini terpakai untuk jamaah-jamaah yang tertinggal dari rombongan. Selain memastikan kenyamanan jemaah, tim kesehatan juga rutin melakukan kunjungan termasuk bagi jemaah yang sakit. Diketahui pemberangkatan terakhir jemaah dari Madinah ke Mekah dijadwalkan hingga 25 Mei mendatang. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Menunggu selama 12 tahun, seorang lansia difabel asal Pekalongan, Jawa Tengah menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Ya, meski hanya memiliki satu kaki, tidak menyurutkan niatnya untuk pergi ke Tanah Suci. Inilah Endang Trinurniningsih, perempuan berusia 60 tahun asal Pekalongan, Jawa Tengah, yang menjalani ibadah haji dengan hanya satu kaki saja. Endang yang sebelumnya berprofesi sebagai guru PAUD kehilangan kakinya pada 12 tahun lalu atau 3 bulan setelah dirinya mendaftar haji akibat kecelakaan mengerikan yang membuat kakinya harus diamputasi. Meski kehilangan kakinya tidak menyurutkan niat Endang untuk tetap menunggu selama 12 tahun demi bisa pergi ke Tanah Suci. Ia dan suaminya Kuyai berangkat ke Tanah Suci melalui kloter 22 embarkasi Solo. Saat ini keduanya sudah tiba di Mekah dan sudah menjalani umroh wajib di Masjidil Haram beberapa hari lalu. Ini kecelakaan mulai tahun 2013. Kecelakaan saya keserempet tergandeng gitu pas saat ada ada perbaikan jembatan di Sepait namanya, Kabupaten Pekalongan. Iya, saya langsung matur sama dokternya sore hari itu juga, dokter nanti saya langsung dioperasi aja ya, saya diamputasi aja langsung, saya bilang gitu. Kisah Endang mengajarkan kita bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih mimpi, asalkan hati tetap kuat, ikhlas, dan penuh syukur. Dari Solo, Jawa Tengah, Ramdhani, iNews melaporkan. Bisa menunaikan ibadah haji bersama keluarga menjadi impian banyak Muslim. Seorang jamaah calon haji asal Bandung mempunyai strategi untuk mewujudkan impiannya haji bersama istri dan 2 anaknya yang merupakan jemaah calon haji termuda. Apa strateginya? Berikut liputannya. Berhaji, sekeluarga menjadi impian banyak Muslim.
Salah satu yang bisa mewujudkannya adalah keluarga Aep Ahmad Sayuti, jemaah asal Bandung Selatan dari Kloter 7 Embarkasi Kertajati. Tahun ini ia bersama sang istri, Neng Nurjana, dan dua putrinya, Nasyiwa Raudatul Aska dan Alia Laili Afifah, 19 tahun, yang merupakan jemaah calon haji termuda. Bagi Aep, ini bukan sekedar perjalanan ibadah, tetapi juga penggenapan harapan yang ia panjatkan sejak tahun 2000 lalu. Keinginannya bukan tanpa rintangan. Pandemi COVID-19 di tahun 2022 membuat keberangkatan dirinya ke Tanah Suci sempat tertunda. Ia menyusun strategi agar anak-anaknya bisa ikut berhaji bersama, meski sempat hampir gagal karena usia administrasi. Akhirnya Alia yang saat itu berusia 18 tahun bisa masuk daftar keberangkatan bersama ayah dan ibunya. Ketika ibunya berangkat, otomatis si bapak ibu kadang ada pendamping, yaitu narik mahram suaminya. Suaminya bisa narik mahram karena udah daftar, buat daftar tunggu. Nah si anak juga ini bisa ngikuti. Strateginya kayak gitu. Jadi bisa bareng karena ada sistem yang baru 2 tahun ini ada sistem mahram. Ya senang, ada sedihnya juga. Kayak gak nyangka aja ya bisa kesini bareng orang tua. Senangnya apa? Sedihnya apa? Senangnya bisa kesini bareng-bareng, bisa beribadah sama orang tua. Karena ini hal yang langka kan, belum tentu semua orang bisa. Sedihnya belum ikut semua. Iya, adik saya belum ikut semuanya. Aep juga tengah menyiapkan rencana untuk memberangkatkan haji bagi dua adik Alia yang tengah mengenyam pendidikan. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Ya, selain di Jakarta, unjuk rasa pengemudi ojek online juga digelar serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Pengemudi ojol menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10%. Di Tangerang, Banten, puluhan pengemudi ojek online yang tergabung dalam kelompok Serikat Pengemudi Transportasi Ojol atau SEPETA berkumpul di Jalan Sudirman. Mereka berkonvoi dari Tangerang menuju gedung Kementerian Perhubungan. Selain menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10%, massa juga meminta pemerintah segera menertibkan Undang-Undang Transportasi Online. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, ribuan pengemudi ojek online berangkat dari wilayah Sadang menuju kantor pemerintah Kabupaten Pemkab Purwakarta. Aksi ini sempat membuat arus lalu lintas di daerah Jakarta menuju Bandung mengalami kemacetan. Mereka juga mengeluhkan besarnya potongan dari pihak aplikator dan menuntut penurunan potongan. Di Jawa Timur, ratusan ojol melakukan long march di depan kantor Dinas Kominfo Surabaya, Jawa Timur. Para pengemudi ojol mendesak Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur memberi sanksi terhadap para aplikator nakal yang kerap merugikan pengemudi ojol. Salah satunya kebijakan pemotongan persentase bagi pengemudi hingga 40%. Selain menuntut diturunkannya potongan, massa juga meminta pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online. Dari Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.